Selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini kita lihat koneksinya kita dengan ego dan koneksinya kita dengan higher self ya. Sebelum memilih silakan pikirkan pertanyaannya kamu ya, situasi dan kondisi yang mungkin saat ini sedang kamu alamin. Setelah itu boleh silakan dipilih dari kristal yang pertama, kristal kedua, kristal ketiga, kristal yang keempat, kelima, dan keenam. Ya, silakan memilih dengan menggunakan intuisi kamu. Ajukan pertanyaan, mungkin kamu menanyakan seseorang atau menanyakan sebuah situasi permasalahan. Kita tanya ya, kira-kira ego ngasih kamu saran apa, kemudian higher self sebenarnya mau minta kamunya ke arah yang mana ya. Jadi minta petunjuk, minta direction dengan pick a card reading ini. Oke, seperti biasa, saya mau remind kawan-kawan kalau misalnya merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya kawan-kawan. Juga untuk teman-teman yang sudah mendonasi di channel saya, terima kasih sekali. I appreciate it so much. Oke. Oke kawan-kawan, jika sudah memilih, kita mulai dari yang kristal pertama ya. Disarankan kawan-kawan untuk memilih dengan menggunakan intuisi. Oke, kita langsung mulai dari kristal yang pertama. Kita lihat ya, sebenarnya egonya kamu itu menyarankan kamu itu apa ya? What is your ego is try to telling you ya. Ego kamu mau memberikan, mengasih tahu kamu itu apa? Apa yang mau dikasih tahu oleh egonya kamu? What is your ego try to tell you? Oke, untuk permasalahan yang kamu tanyakan saat ini ya, mungkin di sini ada hubungannya dengan kondisi karir ya, kondisi keuangannya kamu, finance-nya kamu. Ego mau kasih tahu kamu ya, ego memberitahu kamu bahwa yang kamu lakukan saat ini itu bisa memberikan bring you a lot of abundance ya, memberikan kamu harapan-harapan tentang keuangannya kamu, memberikan ini akan menguntung banyak. Mungkin kamu mau sedang melakukan usaha atau bisnis ya, mungkin ada partnership juga karena di sini ada 3 ikan ya, ada mungkin diajak kerjasama sama orang untuk kerjasama bareng. Terus kemudian di sini ada Kings of Pentacles juga ya, jadi ada seseorang yang ngajakin kamu untuk bisnis bareng. Terus kemudian kamu dikasih tahu sama mereka bahwa ini bisa menguntungkan besar loh. Terus kemudian harus kasih dananya seberapa. Jadi egonya kamu, dari pertimbangan egonya kamu itu, kamu merasa bahwa ini akan memberikan keuntungan besar. Ya, tetapi kita coba lihat ya, kita lihat sama higher self-nya kita. Kita tanya with our higher self ya. Sebenarnya apa yang mau dikasih tahu oleh higher self-nya kita tentang permasalahan ini? What is higher self wants us to know about this situation? Oke. Higher self mau kasih tahu sama kamu bahwa hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup beresiko ya, quite risk ya. Kalau misalnya orang datang minta sama kamu untuk menanam modal, terus kemudian datang dengan cepat, mengkomunikasikan segala sesuatu dengan terlihatnya seperti baik, seperti gimana, tetapi terlihat di belakang ini seperti ada bahaya yang mengintai dan kemudian sedikit pushy, sedikit memaksa kamu. Ada baiknya kamu untuk rethink again ya, karena di sini ada kata-kata drama. Jadi higher self wants to tell you saat ini usaha yang ditawarkan oleh temannya kamu itu mungkin bisa lebih membawa kamu kepada kondisi dan situasi yang cukup beresiko sama kamu. Tetapi ingat ya kawan-kawan, tetap keputusan ada di tangan kamu sendiri. Kamu bagaimana mau memutuskan silahkan. Cuman ini hanyalah sebagai salah satu reminder aja buat kawan-kawan. Nah kemudian kita lihat koneksinya itu bagaimana ya. Apakah ada koneksi yang bagaimana yang mau higher self kasih tahu kamu ya, the connections between your ego and your higher self.
Oke, dari kartu ini terlihat bahwa advice-nya untuk kamu ya, saran dan koneksinya untuk kamu ada di sini. Kamu coba lebih embrace kreativitasnya kamu ya, kemudian passion-nya kamu ya, desire-nya kamu, dan kemudian coba lebih untuk self motivated ya. Jadi lebih kepada entrepreneur. Jadi mungkin kamu tipe orang yang lebih baik untuk bekerja sendirian, memutuskan segala sesuatu sendirian. Jadi ada baiknya kamu lebih explore lagi dengan passionnya kamu, dengan keinginan dan kesukaannya kamu dalam bidang bisnis. Kemudian cari new people, cari new places. Ya, jadi koneksinya di sini untuk meminta kamu lebih mengarah kepada passionnya kamu. Misalnya situasi dan pekerjaan yang ditawarkan kepada kamu sesuai dengan passionnya kamu, mungkin kamu bisa ambil. Nah, tapi untuk masalah ini koneksi antara ego dan higher self-nya kamu itu adalah diminta untuk kamu lebih mengarah kepada passionnya kamu, kepada kesukaannya kamu dalam melakukan sesuatu ya, karena passionnya kamu dibawa dari lahir itu untuk justru membantu kamu menemukan your life purpose ya, hidupnya kamu, tujuan hidupnya kamu, your soul mission ya, misi jiwanya kamu itu. Makanya kenapa terkadang orang terlahir itu langsung ada sesuatu yang dia suka dia lakukan, ada hobinya tersendiri seperti itu. Itu sebenarnya salah satu clue ya, salah satu petunjuk kita untuk menuju kita kepada ke arah tujuan hidup kita di dunia ini itu seperti apa ya, your life purpose, your soul mission. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal kedua. Let's see ya, untuk situasi dan kondisi yang kamu tanyakan, higher self-nya kamu mau kasih tahu kamu apa. Kita shuffling dulu kartunya ya, untuk mengclearkan energi kartunya. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal kedua, kondisi dan pertanyaan yang kamu tanyakan itu ya, egonya kamu mau kasih tahu kamu tentang apa. What is your ego wants to tell you? Oops, sorry. Oke, di sini terlihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal kedua ya, ego memberitahu kamu itu saat ini adalah menunggu kabar ya, menunggu sebuah berita ya, tetap menunggu, keep waiting, terus kemudian keep praying, tetap berdoa, terus kemudian tetap menunggu kabar, berita, menunggu jawaban atas doanya kamu ya, seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan yang memilih kristal kedua ini terlihat kamu sedang membuat permohonan ya, mungkin permohonan spesifik, mungkin kamu berharap untuk bisa dibalikin sama mantan ya, terus kemudian kamu mungkin berdoa saat ini supaya pasangan kamu mungkin ada perubahan, bisa berubah ya, atau kondisi pekerjaannya kamu mungkin mau diperpanjang atau enggak kontraknya dengan kamu atau bagaimana. Jadi ego meminta kamu untuk menunggu, tapi di sini ada dua bird ya, ada dua bird. Jadi yang bikin kamu cukup bingung ya, jadi kamu cukup kebingungan antara mau nunggu atau mencari kesempatan yang baru atau mungkin move on seperti itu. Jadi ego meminta kamu to stay patient ya, tetap menunggu untuk bersabar. Nah, kita lihat higher self-nya kamu. Untuk higher self-nya kamu sendiri ini mintanya bagaimana ya, kita shuffling dulu kartunya. Higher self asking you to do what? Sorry.
Oke, sedangkan untuk higher self-nya kamu meminta kamu untuk apa ya, memberikan informasi kamu itu apa. What is your higher self wants you to do? Oke, it's the same ya. Jadi higher self-nya kamu juga meminta kamu untuk menunggu ya, karena ada potensialnya kamu untuk jadi kamu ada potensial di bidang ini ya. Terus kemudian misalnya kamu dalam hubungan asmara ya, kamu misalnya menunggu mantan ya, mungkin mantan ada, kamu berharap mantan untuk berubah, atau kamu berharap untuk mantan bisa kembali. Jadi higher self-nya kamu juga asking you to wait, dan kemudian sambil ngecek potensial dirinya kamu itu bagaimana. Okay, so it's the same, it's asking you to wait in this situation. Nah, kita lihat koneksinya tuh bagaimana ya. What is the connections in this situation? The moon ya, more listen to your intuition ya, lebih mendengarkan lagi dengan intuisinya kamu ya. Jadi pada saat menunggu, terus kemudian mungkin intuisinya kamu akan kasih tahu kamu, you have to choose this tree, atau you have to choose this tree. Kamu lebih dengarkan lagi, dan kemudian untuk koneksi antara ego sama intuisinya kamu, di sini terlihat bahwa ego sama intuisinya kamu itu satu jalan ya. Jadi mungkin permasalahan yang kamu hadapin saat ini nggak bikin kamu cukup kalut ya. Jadi ibaratnya permasalahan yang kamu hadapin di sini hanya permasalahan kamu sendiri bingung dengan ibaratnya ego bingung dengan egonya sendiri gitu, dengan pemikirannya kamu sendiri. Tetapi intuisi juga tetap meminta kamu untuk waiting for this situation, menunggu waktu yang tepat untuk kamu memutuskan yang mana. Jadi tetap listen to your intuition. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih kristal nomor 2. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal nomor 3, di amethyst crystal. Kita lihat saat ini untuk kondisinya kamu dan situasinya kamu itu kira-kira what is your ego wants to tell you ya. Egonya kamu mau kasih tahu kamu apa? Ego kamu memberitahu kamu apa? Oke, dalam situasinya kamu, apa yang si ego mau kasih tahu kamu? What ego wants to tell you? Sorry, kita shuffling kartunya lagi. Asking the spirit guide to reveal to us, to those who choose number 3, crystal amethyst, what is their ego wants to know. What ego wants them to know. Ego kamu mau menyampaikan apa sama kamu? Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal ke 3 ini, ego mau kasih tahu kamu ya, permasalahan yang kamu hadapi itu seperti obstacle ya, seperti permasalahan yang mungkin menghalangi kamu. Jadi ibaratnya ini apapun pertanyaan yang kamu ajukan, kamu akan dikasih tahu bahwa ini bermasalah banget ya, ini sulit sekali untuk ditanganinya, obstacle-nya sulit sekali di-handle ya. Kayak ibaratnya kamu mau memecahkan gunung ini ya, ibaratnya si deer ya, mau memanjat ke gunung ini ya, begitu banyak rintangan yang harus dilewati. Jadi kamu dikasih tahu sama si ego, ini terlalu banyak rintangan, hal yang mau pengen lakukan. Misalnya kamu lagi ngejar pasangan, di egonya kamu kasih tahu, banyak sekali rintangannya loh, obstacle-nya gini-gini loh, begini-gini ya, bikin kamu hampir give up ya, bikin kamu hampir menyerah ya. This is the ego wants to tell you. Kita tanya sama higher self-nya kita ya.
Karena terkadang jalan yang sulit itu justru yang dikasih tahu sama higher self-nya kita untuk lalui gitu. Karena higher self-nya kita kan melihat dari tinggi ya, jadi kelihatannya mungkin sulit dilalui, tapi mungkin ada jalan-jalan secret ya, rahasia-rahasia, jalan atau path ya rahasia untuk kamu lebih malahan ambil jalan singkat untuk ketujuannya kamu. Yeah, let's see in your situation what is your higher self wants to tell you, wants you to know. Okay. Yang pertama adalah you need to be strength ya, kuat. Oke. Terus kemudian lebih stabil lagi ya, stability ya, strength and stability. Ya, untuk lebih stabil lagi dengan keinginan dan harapannya kamu. Mungkin kelihatannya di depan itu seperti ini ya, dia kelihatannya seperti ya, mungkin ada halangan-halangan, tetapi dengan kekuatannya kamu bisa melepaskan, bisa membuka itu, terus menyelamatkan ikan-ikannya ya, seperti itu. Terus kemudian kamu tetap stabil di dalam kreativitasnya kamu. You start it ya, kamu sudah memulai hal tersebut yang ada hubungan dengan kreativitasnya kamu, dan kamu sudah laksanakan hal tersebut. Do not stop ya, jangan stop, jangan berhenti karena melihat mungkin kamu dengar dari teman-teman bahwa ini loh yang kamu lakukan pasti gini loh, nggak segampang yang kamu pikirkin begini ya, but they don't know you kan, mereka nggak ngenalin kamu kan yang paling tahu dan paling paham tentang keinginannya kamu, kreativitasnya kamu. Jadi untuk higher self-nya kamu justru kasih tahu kamu untuk tetap stay stable, kuat, dan kemudian lakukan kreativitas yang sudah kamu lakukan saat ini ya. Hal yang kamu, mungkin ide-ide kreativitas yang kamu lakukan dalam permasalahan kamu. So no need to worry. Jadi jangan terlalu takut dengan permasalahan atau obstacle atau halangan yang kelihatannya kayaknya berat sekali dilalui ya. Jadi you have to trust your higher self, kasih tahu bahwa tetap lakukan hal tersebut. Terus kemudian mungkin akan dikasih tahu kisi-kisinya, dengarkan intuisinya kamu, kisi-kisinya dapatnya mungkin dikasih tahu jalan lebih singkatnya itu bagaimana. Jadi ada gang potong jalannya ya. Jadi ada jalur tikusnya yang bisa kamu lewati. Okay, so let's see right now. Ya, the connections yang kita shuffle dulu kartunya. Oke, untuk koneksi kamu higher self dengan it's beautiful message ya, sebuah pesan yang sangat baik sekali bahwa dengan kestabilannya kamu, dengan kekuatannya kamu akan bisa melewati halangan-halangan tersebut. Sama seperti kupu-kupu ini, dia melewati ranting-ranting yang berduri ini ya, kamu akan terbang tinggi gitu. Kamu mungkin saat ini kamu seperti kondisi dan situasinya ada di dalam ini ya. Jadi dengan kekuatannya kamu terbang, kamu akan bisa melewati halangan dan tantangan yang dibilang sama si ego itu ya. Jadi mungkin kamu saat ini sedang want to give up, kamu saat ini sedang mau menyerah, dan kemudian your higher self membawa kamu klik ke video ini dan meminta kamu untuk memilih batu amethyst ini to give you support ya, untuk kasih tahu kamu bahwa keep strength, be stable ya, do the creativity, lakukan sesuatu hal dengan ide-ide kreativitasnya kamu, and then you will go be better ya, kamu akan menjadi melewati permasalahan dan tantangan yang kamu hadapin saat ini. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal ketiga. Oke, dan kemudian kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal keempat. Wait a moment, saya taruh dulu kristal saya. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal keempat. Let's see ya, untuk egonya kamu, apa yang ego mau sampaikan kepada kamu. Kita clearkan dulu energi kartunya. Oke, let's see apa yang ego mau sampaikan kepada kamu. Oke, saat ini terlihat mungkin kamu sedang ada dalam situasi yang cukup stres ya, yang membuat kamu ingin rasanya pergi dari situasi ini, meninggalkan situasinya ini. Jadi ibaratnya ego suruh kamu just angkat kaki and then get out
dan kemudian mungkin melakukan travel, terus kemudian mungkin pindah tempat, pindah lokasi. Jadi ego meminta kamu untuk melakukan hal ini dalam situasi yang kamu hadapin saat ini. Misalnya kamu sedang dalam hubungan percintaan, mungkin kamu berpikir untuk putus dengan pacar dan kemudian mau pindah tempat. Ya, dan kita lihat ya, what is your higher self wants you to know dari situasi ini. What is your higher self wants you to know? The world, ya. Oke. Jadi untuk situasi yang kamu ini, jadi higher self-nya kamu sama egonya kamu once more ya, connected again ya. Jadi satu alignment lagi. Higher self kamu bilang sama kamu bahwa the things is already done ya, sudah finish satu fase dalam hidupnya kamu, udah kamu completion, sudah kamu misalnya kamu dalam hubungan yang kamu rasa kamu ingin akhiri, disarankan juga sama higher self-nya kamu, yes, you have to end this relationship. Jadi ibaratnya sudah complete prosesnya kamu. Jadi setiap manusia itu kan punya fase-fase dalam hidupnya. Misalnya kelas 1 kamu sudah melewati ujiannya, kamu sudah tahu sifatnya pasangannya kamu, terus nggak bisa berubah atau bagaimana, jadi diberikan ide-ide dan saran-saran untuk meninggalkan dia, untuk putus dari dia. Jadi ibaratnya sudah waktunya kamu untuk naik kelas ke kelas 2, nah kemudian naik kelas ke kelas 3. Jadi ibaratnya kelas 1 sudah kamu selesaikan ya, it is already completions, and then asking you benar-benar untuk leave, dan emosinya kamu dan egonya kamu juga memberitahu kamu it's time for you to get out from this situation gitu. Nah, oke. Sorry. Dan kemudian kita lihat ya koneksinya antara higher self and ego with this problem ya, dengan permasalahan yang kamu hadapin saat ini itu apa. Oke, apakah ada kartu advice for this connection ya? Kartu advice untuk this connection. Oke, di sini koneksinya adalah apa yang kamu tanam itu akan yang kamu tuai ya. Jadi ibaratnya dari perjalanannya, dari hal yang kamu mau akhiri itu ya. Jadi kamu sudah planting, kamu sudah menanam, terus kemudian kamu ngerasa bahwa nggak ada hasilnya, terus kemudian nggak berbuah-buah juga. Jadi seperti yang di higher self bilang ya, it's already one of circle, sudah satu sirkulasi, sudah saatnya kamu mungkin ganti seatnya kamu, terus kemudian planting a new one. Jadi koneksinya adalah apa yang kamu tanam itu yang kamu tunai. Jadi mungkin hal yang kamu berikan sama dia mungkin nggak mendapatkan balasannya, kamu tetap menunggu-nunggu terus nggak ada hasilnya. Jadi it's time for you to ending these things ya, sebuah tanda untuk kamu mengakhiri ini, pindah ke a new place ya, or maybe travel ya, traveling ya, untuk menghindari permasalahannya kamu semakin rumit dan rumit lagi gitu. Jadi koneksinya di sini adalah for you, untuk kawan-kawan semuanya di sini, untuk merubah, untuk mengganti lagi tanamannya kamu, planting a new one gitu loh, ganti, tanam sesuatu dan bibit yang baru lagi ya, cari lahan dan tempat yang baru, kemudian tanam bibitnya kamu yang baru lagi ya. Jadi ini untuk tahun-tahun yang memilih kristal nomor 4. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal kelima, kita lihat ya, what ego wants to tell you in this situation ya. Si ego mau kasih tahu kamu apa? Oke, saat ini ego mau kasih tahu kamu apa? What ego wants to tell you? Oke, saat ini kasih tahu, ego mau kasih tahu kamu bahwa kesempatan yang diberikan kepada kamu itu disuruh ambil ya, check the risk ya, check the opportunity yang ditawarkan sama kamu. Ya mungkin saat ini kamu kalau dalam soal percintaan, mungkin saat ini kawan-kawan sedang dekat dengan seseorang, kemudian ada dia nembak kamu, menyatakan cinta sama kamu, menyatakan perasaan sama kamu ya. Ego meminta kamu untuk accept this opportunity, untuk menerima opportunity ini. Tapi kita lihat kalau dari higher self bagaimana, dan kita lihat koneksinya ya. What is higher self wants to tell you?
Oke, Eight of Cups change ya. Justru kalau higher self justru berlawanan dengan egonya kamu. Leave this opportunity ya, diminta untuk kamu meninggalkan opportunity yang ditawarkan kepada kamu dan kemudian bikin perubahan ya dalam dirinya kamu. Perubahan kecil saja juga nggak apa-apa ya. Jadi antara ego dan higher self malah minta kamu to change with this situation. Oke, kita lihat ya kira-kira kartu sarannya ya, connections between this itu apa. What is suggestions and for these situations, what is suggestions ya. Oke, koneksinya di sini terlihat adalah bahwa ada kesedihan di sini, gitulah, ada sadness di sini, yang meminta kamu untuk dan cukup banyak emosi di sini. Jadi saya merasa teman-teman yang memilih di sini itu adalah ada hubungannya dengan relationship ya, ada hubungannya dengan emosi dan perasaan. Mungkin orang yang menawarkan perasaan sama kamu itu seseorang yang terlihatnya kayaknya cukup potensial sekali ya, karena ada tangga ke atas ya, terus kemudian ada memberikan kamu kesannya hal yang baik gitu ya, dan memberikan seperti kesempatan-kesempatan yang cukup baik untuk kamu ya, karena di sini ada 2 pintu, ada pilihan yang harus kamu buat juga ya. Jadi di sini kamu terlihat kayak ditawarkan oleh sesuatu opportunity yang cukup menjanjikan untuk kamu, tetapi higher self malah kasih tahu sama kamu don't take that opportunity, malahan bikin sesuatu hal yang change this situation ya. Karena di sini kalau misalnya akan terjadi sebuah kesedihan gitu loh kalau misalnya kamu mengambil salah satu dari opportunitas yang kamu ditawarkan saat ini, opportunity yang kamu tawarkan saat ini. Oke, ini hubungannya di sini ya, connectionnya di sini. Ini untuk kawan-kawan yang memilih kartu kristal ya, memilih kristal nomor 5. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal nomor 6 ya, this crystal. Let's see ya, what's ego wants to tell you this time ya. Ego mau kasih tahu kamu apa? Kita shuffling dulu kartunya. Oke, kita tanya untuk kawan-kawan yang memilih kristal 6, what ego wants to tell you right now? What's ego wants to tell you right now? Sorry. Oke, di sini ada kartu home ya. Ini ada hubungannya dengan home ya, ada hubungannya dengan rumah. Oke, jadi saat ini permasalahan yang kamu hadapi, mungkin ego minta kamu untuk memilih atau untuk staying in this situation di rumah aja, mungkin supaya kamu jangan tetap stay di dalam zona amannya kamu, nggak keluar dari zona amannya kamu ya. Jadi nggak melakukan perubahan ya, jadi tetap staying in this house gitu. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal nomor 6. Oke, kita lihat ya, higher self wants to tell you itu apa. Let's see what his higher self wants to tell you dalam situasi ini. Okay, what is your higher self wants to tell you about this situation? Oke, untuk masalah ego dan higher self is the same ya, to be loyalty. Mungkin kartunya tadi yang home, about home itu nggak terlalu clear sehingga saya perlu tarik untuk kartu klarifikasinya, tetapi kartu yang keluar dari higher self menyatakan untuk to be loyalty,
terus kemudian kamu itu salah satu ibaratnya tulang punggungnya keluarga. Jadi keluarga itu banyak di dalam rumahnya kamu itu banyak sekali mengandalkan kamu. Jadi mungkin kamu ada pemikiran untuk leaving the house ya, mungkin keluar dari rumah, atau mungkin kamu sudah punya keluarga, sudah punya istri atau sudah punya suami, mungkin kamu mendapatkan tawaran ya, terus kemudian diminta pilihannya itu adalah leaving your house, leaving your home. Tapi untuk di sini terlihat kartunya adalah kamu, you have to choose stay in your home, terus kemudian be loyal, yang tetap setia, terus kemudian kamu itu orang yang cukup penting dalam rumah ya. Jadi kamu mungkin seseorang yang mengatur keuangannya kamu, terus kemudian kamu seseorang yang handling the finance situation. Jadi kalau misalnya kamu get out from this house saat ini, mungkin rumah ini mungkin agak nggak balance, nggak seimbang ya. Ya, ini pesan yang saya dapat dari kartu ini. Kita lihat koneksinya ya, koneksinya untuk this relation ya. Jadi kali kartu 6 ini ya, sekali lagi ego dan higher self is one alignment ya, juga menyarankan suatu hal yang sama untuk kamu. What is the connections? Let's see. Oh, okay. Cukup banyak kartunya ya. Okay, I get it. Oke, di sini terlihat bahwa kawan-kawan ya yang memilih kristal ke-6 ini, kamu mendapatkan sebuah tawaran ya. Jadi mungkin you want to do something sneaky, melakukan sesuatu yang cukup sneak, yang cukup tricky dalam mungkin leaving the house ya. Terus kemudian kamu punya planning tersendiri dalam hidupnya kamu. Terus kemudian tapi kamu cukup bingung ya untuk melakukan hal ini ya. Koneksinya di sini terlihat ada planningnya kamu sendiri yang ada hubungannya dengan, kalau misalnya kamu saat ini yang dipertanyakan ada hubungannya dengan urusan percintaan, mungkin kamu ada harapan untuk meninggalkan situasi rumah, mungkin get married ya, mungkin menikah dengan seseorang, atau mungkin punya pemikiran dengan meninggalkan situasi rumahnya kamu itu, kamu akan mendapatkan masa depan yang lebih cerah, yang lebih berwarna lagi ya. Tetapi your higher self asking you to be loyal ya, untuk tetap loyal, jangan do the things tricky ya, karena di sini ada sesuatu yang tricky sekali ya. Tadi kartunya juga reverse dan cukup membawa sesuatu hal yang nggak balance untuk kamu ya, 3-3 ya, sesuatu hal yang tidak seimbang untuk kamu ya. Jadi this is a kind of remind untuk kawan-kawan yang sebagai pengingat untuk teman-teman. Ya, jika kalau misalnya kamu memutuskan hal tersebut, meninggalkan kondisi dan situasi rumah kamu, mungkin kamu akan tidak mendapatkan fondasi kestabilitasannya kamu ya, security-nya kamu nggak didapatkan. Terus kemudian apa yang kamu angan-angankan ya, seperti warna ini diintip dari dalam ya, seperti yang kamu picking ya, yang kamu intip, yang terlihatnya kayaknya memberikan warna yang cukup berwarna segala macam dan lain-lain, tetapi karena the card is reverse, tadi keluarnya kartu tiga-tiganya semuanya reverse, jadi memberikan koneksinya di sini bahwa keputusan yang kamu ambil itu terlalu risky ya, terlalu beresiko sekali, dan kemudian ada sesuatu yang menggunakan trik-trik dan seperti kayak mau menipu-nipu kamu gitu loh. Ya, juga ada seseorang yang sulit untuk dipercaya, sama seperti Fox ini ya. Jadi apalagi dia ngintipnya pakai mata satu juga ya. So higher self asking you to be loyal ya. Jadi koneksinya di sini terlihat sekali bahwa nanti kamu jadi nggak secure, kamu nggak aman, terus kemudian harapannya kamu nggak sesuai dengan apa yang terlihat saat ini. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih kristal ke-6. So I hope
guys get the message, and I hope this able to help you. Kalau untuk teman-teman jangan lupa ya di like, di share channel saya, kemudian di subscribe. Yang sudah subscribe, yang sudah mendonasi di channel saya, terima kasih sekali kawan-kawan untuk supportnya yang membuat saya semakin rajin untuk bikin konten-konten yang saya harap bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan bisa memberikan inspirasi untuk kawan-kawan. Oke, sampai di sini aja readingannya kali ini. I'm sending you so much love. Namaste.